Broadcasting Bicara. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua yang lagi kerja, yang lagi ngopi, ataupun yang lagi rebahan. Jangan lupa improvisasi, evaluasi, dan mawas diri. Bersama saya Lupiana Rasa Putri yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang melestarikan budaya melalui seni Jawa. Di samping saya ini sudah hadir sekarang teman-teman semua, narasumber yang super spesial tentunya. Halo, gimana Pak Putut kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Mbak. Oke Pak, gimana Pak perjalanan ke sini lancar? Gimana, sedikit hujan ya mungkin Pak? Ya, hujan-hujan sedikit nggak masalah, yang penting semangat demi kemajuan seni dan budaya Ya, kita. pokoknya semangat terus ya untuk teman-teman semua. Nah Pak, mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah Pak, belum familiar mungkin sama Mbak, boleh perkenalkan diri dulu Pak mungkin. Baik, sahabat broadcast, perkenalkan nama saya Bapak Putut Santoso Nugroho. Saya tinggal di Cetak, Sendang Tirto, Merbah, Sleman. Saya berprofesi sebagai guru, namun sebelumnya saya berprofesi sebagai seorang seniman. Jadi seniman dalang dan kerawitan. Jadi sejak kecil saya sudah terbiasa dengan dunia pewayangan dan dunia kerawitan. Dulu saya sempat menjadi guru honorer ekstrakurikuler kerawitan sekitar tahun 2004 hingga sampai 2013. Kemudian habis itu saya ada berbelokan nasib sedikit menjadi seorang PNS, menjadi guru kelas di salah satu SD negeri di Sleman. Demikian Mbak. Oh wah, menarik banget ya ini riwayat itu Bapak Putut ini, sangat amat variasi ini Pak. Kita mulai dari pewayangan dulu Pak mungkin. Boleh. Gimana sih Pak kok awal mulanya nih? Jadi guru dulu atau jadi dalang Pak? Kalau sejarah saya itu dari seniman dulu, jadi dari seniman pengrawit sama seniman dalang. Oh, kalau jadi dalang mungkin Pak, yang untuk teman-teman semua nih, tugasnya tuh kayak apa, mungkin dijelasin Pak, seorang dalang, seorang pengrawit. Oh gitu ya. Jadi menurut saya seni wayang itu sama kerawitan itu sebuah seni yang wow sekali, luar biasa sekali. Sampai UNESCO itu menetapkan wayang sebagai warisan budaya yang sangat berharga, sebuah karya budaya yang sangat mengagumkan sekali dalam bidang seni cerita dan narasi. Wayang itu kan sungguh unik, harus multi talent, maka seorang dalang pasti sangat dihormati dan sangat disegani. Bahkan dulu sampai mitosnya itu sangat mengagung-agungkan seorang dalang. Maka kebanyakan orang itu akan bangga ketika menjadi dalang, karena dipandang orang yang banyak kemampuan, baik itu skill berkeseniannya, skill dramanya, maupun kadang malah spiritualnya. Ada pernah saya punya teman ya juga seorang dalang, itu baru-baru bermain aja itu dimintai tolong untuk menyembuhkan sesuatu, padahal dia tidak ahli. Saking percayanya, orangnya tersebut tetap harus minta disembuhkan. Alhasil apa? Entah itu keajaiban dari Allah atau apa, akhirnya sembuh. Oh, tersugesti mungkin Iya, Pak. betul. Dan itu unik sekali, dalang itu harus mempunyai multi talent. Bayangkan dalam seni pertunjukan wayang itu harus ada menguasai seni pertunjukannya sendiri, ada tari, ada kerawitan, ada musiknya, ada seni rupanya, ada tatahannya, pahatannya, ada pewarnaannya yang sering disebut sungkingan. Kalau di sini orang Jogja familiar dengan kata sungkingan, kalau orang Surakarta biasa dengan pulasan. Terus ada seni suaranya. Dari sisi kemampuan dalangnya harus mata bekerja, tangan bekerja, kanan kiri, otak, pendengaran, kaki. Oh, jadi Kaki juga kerja, iya. Oh, semua tubuh ini digunakan pada saat Betul mendalang. sekali, iya. Oke, sangat menarik nih. Baru kali ini Pak saya soalnya mendapatkan ini Pak, Iya. tentang dalang tuh. Oh, jadi itu tugas dalang tuh kayak gitu ya teman-teman. Mungkin Pak kalau dalang kan ada kayak musiknya. Oh, itu bisa disebut karawitan atau hanya untuk dalang?
Ya, musik pewayangan atau pertunjukan wayang itu pasti diiringi dengan musik gamelan ensemble lengkap yang disebut pelok selindro. Suatu perangkat gamelan itu lengkap. Itu di dalam kerawitan sendiri unsur-unsurnya kan ada seni suaranya, seni vokalnya, terus instrumennya, jadi banyak sekali Mbak. Kalau melihat riwayat Bapak ini ya, saya tuh jadi kayak Bapak, gimana sih langkah awalnya sampai bisa berada di titik ini Mbak? Mungkin udah mencoba segala sesuatu ya, seni Jawa ini udah semua dicoba nih Pak, langkah awalnya sampai di titik ini. Kebetulan dulu saya itu, kebetulan ya, ini kodrat apa itu yang sudah harus diterima itu, kalau dalam Islam lupa. Saya lahir dalam lingkungan takdir ya mungkin. Saya lahir dalam lingkungan seorang seniman. Bapak ibu saya adalah seniman wayang dan kerawitan juga, dalang dan pengerawit juga. Ibu saya kebetulan sinden. Dan garis keturunan dari bapak saya, bapaknya bapak saya, hingga sampai Mbah Canggah itu berarti generasi keberapa ya, 9 itu masih terlacak silsilahnya. Itu semuanya dalang semua. Ke atasnya mbah saya lagi sampai zaman Demak itu masih terlacak bahwa itu keturunan dalang. Hebatnya seorang dalang itu, Grenadier pernah menulis dalam bukunya itu kelebihannya adalah mempunyai silsilah yang terarah. Seperti halnya raja kan terarah. Nah, itu kebetulan kalau dalang itu gitu ya ada silsilahnya. Mungkin kalau di Sumatera atau di Medan atau di Batak mungkin apa itu yang namanya itu marga. Seperti itu ada ya.